karena mereka beranggapan begini bahwa gaji, madrasah ya, itu ini dari urusannya PGM terpusat, nih, gitu kan? Gaji padahal tadi inflasi dan dijelaskan sertifikasi juga oleh belum saudara turun. kami. Yang sudah ada edaran dari Edaran Dirjen pertanggal Teknis 11, ya. tanggal 14 bahwa 14, oke. madrasah MI MTSMA itu mendapatkan terdampak Efisiensi ya, Pak, ya. Tapi ada dua versi. Versi pertama bahwa swasta itu tidak terdampak. Yang terdampak ya, tapi kan belum ada edaran resmi dari yang terdampak itu siapa ini. Tapi yang jelas itu dapat enggak edaran itu ada 500.000, 607.000. Itu upaya Komisi 8 gitu. Jadi hari ini pimpinan kami menyampaikan permohonan maaf karena memang beliau sedang melakukan review dan merumuskan kembali kaitan dengan dana BOS. Jadi BOS itu tidak bicara negeri saja dan tidak juga bicara swasta. Kita perjuangkan sama. Sama ya. Jadi supaya tidak ada lagi dikotomi nih di bawah Kementerian Agama, seolah-olah yang diperhatikan hanya negeri saja, swastanya enggak. Jadi yang kita perjuangkan adalah BOS di bawah Kementerian Agama. Terutama kaitan dengan surat edaran pertanggal 14 Februari di mana kita juga merasa kecolongan gitu kan. Kenapa lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama ada pemotongan efisiensi, sementara yang di bawah Kemendikdas tidak ada sama sekali. Nah, tentu saya minta doanya dari kawan-kawan sekalian, review yang sedang dirumuskan oleh pimpinan Komisi 8 bersama Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan bisa dalam waktu secepatnya mendapatkan hasil yang terbaik. Mudah-mudahan di awal bulan ini ya Bu ya, soalnya mereka sudah menunggu bosnya belum cair, masalahnya di sini. Makanya itu, kenapa bosnya belum cair, kemudian insentifnya juga belum keluar, yang impasinya belum keluar, yang sertifikasinya belum keluar. Ya Bu, terus satu lagi, tadi kan memang sering kali di tahun lalu, terutama Tuan Syah Hadi bolak-balik ke sini itu kaitan dengan kesejahteraan. Selalu jawabannya masalah regulasi. Jadi kami tadi menyampaikan bahwa regulasi-regulasi yang membelenggu madrasah swasta sehingga tidak diberikan porsi. Mohon dari Komisi 8 dengan Badan Legislasi untuk mengamandemen Ibu supaya kami pun saya mengakui keadilan. Bahwa tadi bahwa sempat diingatkan bahwa madrasah itu kan sudah berdiri sejak sebelum kemerdekaan. Betul. Dan tentu ini menjadi catatan kami Komisi 8 yang harus juga menjadi pemerintah bahwa yang swasta ini kan mereka kurang bagaimana? Mereka sudah membangun, sudah memberikan wakafnya, gitu kan. Sementara negara belum hadir di tengah-tengah pendidikan swasta tadi, terutama madrasah swasta. Maka itu yang menjadi tolak ukur pimpinan beserta anggota Komisi 8 agar kesenjangan dan dikotomi antara sekolah reguler dengan madrasah ini tidak terjadi lagi ke depannya. Termasuk yang bos-bos swasta juga didorong madrasah itu kan tidak mendapatkan boskap. Karena ketika saya pelajari di regulasinya itu juga yang kita hibah hanya tadi mendapatkan hibah aja. Jadi ada penguatan bahwa semua pendidikan baik di bawah Kementerian Agama maupun di pendidikan itu sama porsinya. Jadi mereka memberikan anggaran 20% itu untuk pendidikan. Insya Allah di bawah menteri yang sekarang, mungkin Pak Prof. Nazarudin, beliau sangat akomodatif, sangat bisa mendengarkan apa yang menjadi keluhan di bawah, termasuk apa yang menjadi masukan Komisi 8. Saya harap sih dari awal saya meminta kepada beliau agar kita berjuang bersama-sama supaya lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama harus sama, setara dengan guru yang itu nggak ada lagi guru swasta, guru negeri. Pengennya ke depan seperti itu, sama-sama guru Indonesia. Nah Ibu ini saya teman-teman tadi supaya menekankan kok belum ada eksekusi ya. Itu U55 Bu di Kementerian Pendidikan, saya sudah sampaikan ke Pak Marbanda Sopang tahun lalu, tetapi habis rapat komisi ya, bahwa U55 itu kan tertinggal di passing. Sampai sekarang itu mereka menangis. Sampai sekarang belum ada eksekusi apa-apa, bahkan mereka sudah pada pensiun. Kemarin dijanjikan ada tambahan tunjangan 500.000. Saya khawatir begini, 500.000 itu kan baru sekarang nih, baru mulai PPG. Eksekusi di sekarang PPG. Di eksekusinya tahun inilah. Mereka nggak apa-apa lah ditambahin 500.000, tapi yang dihitung per Januari ini. Jadi Ibu Bapak sekalian, kalau yang disampaikan oleh Kementerian Agama, itu kan ada penerimaan kelulusan P3K ya, sebanyak 61.000. Kemudian ada penerimaan ASN yang sudah ditetapkan dan harus segera di SK-kan itu sekitar 17.000. Nah, karena ada efisiensi, nasib mereka pun sedang kami perjuangkan. Jangan sampai mereka sudah keterima,
tetapi tidak direalisasikan. Jadi PR-nya makin banyak nih. Yang tadi in-passing yang tertunggak, terus nanti kalau yang P3K ini belum selesai juga bagaimana gitu kan? Belum masa kerja juga. Belum masa kerja juga belum jelas. Mereka padahal udah lulus kan, udah diterima. Yang paling urgent itu saya U55 Ibu. U55 kan mereka pada pensiun nih. Iya. Yang usia 55 saya paham betul. Nah, itu mohon supaya pengabdian mereka betul-betul dihargai oleh negara. Oke, terima kasih. Jadi saya sangat sadar bahwa yang diinginkan oleh bapak-bapak itu bukan mengenai mereka ingin uang, tetapi bapak-bapak itu sebetulnya ingin bahwa ada penghargaan dari negara terhadap tenaga pendidikan di bawah Kementerian Agama. Mau itu 100.000, 200.000, 500.000, yang penting negara bisa memperhatikan itu. Saya paham, mudah-mudahan. Terima kasih. Makanya doakan kita sehat. Amin, mudah-mudahan sehat selalu. Aturan tadi guru honor mendapatkan insentif itu sudah ada. Yakin, makanya sekarang ada pembukaan penerimaan kuota PPG di Kementerian Agama. Makanya yakin karena regulasinya ada. Betul ya Bu ya? P3K, penerimaan P3K. Kenapa ada P3K sekarang, pembukaan P3K? Karena regulasinya jelas ada dan itu Ibu yang membuat. Dan beserta Bapak dan seluruh jajaran beserta Kementerian Agama. Yang P3K diangkat menjadi in-passing, sertifikasi in-passing, itu juga jelas Bu, regulasinya. Nah, yang belum ini Pak, Bu, mohon maaf, mungkin belum tersentuh. Yang P3K semuanya itu menjadi harapan dan tumpuan seluruh guru honor yang ada di madrasah. Cuman regulasinya terbatas, saya yakin terbatas. Makanya kita selalu menuntut tolong tambah kuota P3K, tolong tambah kuota P3K. Padahal ini menurut hemat kami Bu, dari PGM Indonesia dan seluruh jajaran organisasi profesi yang ada, menurut hemat kami simpel regulasinya Bu. Bapak Ibu yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat ini membuat regulasi undang-undang tentang pengangkatan P3K yang sudah jelas-jelas ada di Simpatika atau EMIS kalau hari ini. Dari in-passing, dari insentif ke sertifikasi, dari sertifikasi ke in-passing ya Bu ya. Dari in-passing, kenapa sih Bu sulitnya? Yang in-passing itu langsung aja diangkat menjadi P3K. Betul nggak Pak? Tidak usah lagi harus ada pembukaan, tidak usah lagi harus ada pendaftaran. Kenapa? Karena jelas datanya by name, by address itu di Simpatika atau di EMIS. Bapak Ibu tidak akan melanggar aturan dan undang-undang manapun. Terima kasih. Saya Peri Setiawan, PGM Indonesia, berjuang untuk guru madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya juga mereview kaitan dengan BOS yang belum cair, kemudian bagaimana Bapak menawarkan untuk ada perubahan regulasi, terutama kalau nanti ada undang-undang Sikdisnas kita review Sikdisnas, maka tentu ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kemudian tadi ada pertanyaan yang disampaikan Ibu Bapak dan belum kami jawab, kaitan efisiensi anggaran. Apakah efisiensi anggaran ini sudah mencakup dengan urusan pendidikan di bawah Kementerian Agama? Karena kan permintaan Ibu Bapak sangat banyak. Kaitan dengan dana yang tertunggak yang belum dibayarkan, kemudian BOS yang sesuai dengan edaran dari Dirjen Pendis sendiri, pertanggal 11 Februari ada pemangkasan atau efisiensi, istilahnya seperti itu. Maka harus saya sampaikan pula kepada Ibu Bapak sekalian setelah kami tadi rapat dengan pimpinan, karena pimpinan memang ada rapat juga. Insya Allah kaitan dengan BOS ini masih akan dirumuskan kembali. Apa yang tadi Bapak-bapak sampaikan kepada kami, BOS belum cair, gaji ya ini yang dari PGM nih, gitu kan? Gaji in-passing dan sertifikasi juga belum turun. Kalau ini saya sampaikan terus terang kepada Ibu Bapak sekalian, kenapa belum turun? Karena efisiensi yang dilakukan oleh Kementerian Agama itu harus direview kembali. Selama itu belum ditetapkan oleh Dirjen DJA Kementerian Keuangan, maka yang menyangkut dengan BOS, kemudian in-passing dan sertifikasi belum bisa dicairkan. Maka masukan Ibu Bapak sangat berharga agar nanti Komisi 8 bisa melakukan dan merumuskan
secara musyawarah antara Kementerian Agama, Kemenkyu, kemudian Komisi 8 mencari solusi terhadap BOS yang memang hari ini mendapatkan efisiensi. Nah, tentu ini harus saya ulangi kembali kepada Ibu Bapak sekalian, permohonan maaf dari pimpinan Komisi 8 karena beliau sedang melakukan review, maka tidak bisa menerima Ibu Bapak secara langsung dan diwakilkan oleh kami berempat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian. Mangga, silakan. Ya. Terima kasih Bu Seli yang pada akhirnya memimpin di Komisi 8. Kami mengapresiasi dan terima kasih sekali catatan-catatan dari Bapak Ibu dari Komisi 8. Tentu beberapa masukan dari teman-teman Orprov sudah sangat detail, jelas, masalahnya juga sama. Tinggal hari ini komitmen kita semua, terutama Bapak Ibu yang mulia dari Komisi 8. Jujur Bu, Pak, berpuluh-puluh tahun banyak kebijakan di Kementerian Agama yang mitra kerjanya Komisi 8 ini selalu ditinggal oleh Kementerian Pendidikan dan Komisi 10. Ini ada apa? Apakah masih mendikotomi antara sekolah dengan madrasah? Atau melihat madrasah itu dianggap 90% swasta, lalu negara tidak memberikan perhatian lebih kepada madrasah? Itu yang kami rasakan di bawah, Bu. Makanya persoalan-persoalan ini yang terjadi di madrasah, mulai dari soal in passing sertifikasi yang berbeda dengan sekolah, ketika di guru-guru di sekolah itu in passing langsung sertifikasi langsung in passing, di madrasah tidak. Ketika ada penerimaan P3K di madrasah ditinggal. Ketika pencairan TPK madrasah belum, sekolah sudah. Belum yang lain-lain, selalu kita berada di posisi termarginalkan dalam pengambilan kebijakan di negeri ini. Ada apa gitu. Oleh karena itu, jenengan ini pahlawan-pahlawan di Komisi 8. Kalau bisa mensejajarkan proporsional antara sekolah dengan madrasah dalam konteks kebijakan pendidikan di negeri ini, tanpa dikotomi negeri dengan swasta, sekolah dan madrasah, kami akan mendoakan panjenengan semua doa yang terbaik untuk kita semua.